Kegiatan ibu rumah tangga di kontrakan satu petak. Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya bun, hari ini kegiatan aku mau pergi belanja ke tukang sayur. Nah itu anak aku udah seneng banget mau belanja ke tukang sayur. Tuh. Nah ini udah sampai ke tukang sayurnya. Nah ini nggak tahu, aku bingung mau belanja apa. Nah tuh. Nah ini singkat cerita, anak aku tadi di tukang sayur rewel, minta beliin susu, maksa, akhirnya aku nggak sempet ngevideoin lagi. Nah ini langsung aja aku ajak ke Indomaret buat beli susu. Nah itu dia senang banget, tapi dia lagi bingung mau antara mau jajan atau mau beli susu. Tapi aku bilang ya udah beli susu aja, tadi kan kamu mintanya beli susu. Ya oke. Nah itu dia lagi cari-cari di mana tempat susu. Nah akhirnya ketemu. Nah itu dia udah nunjuk-nunjuk gitu, dia udah kesenangan banget buat milih susunya. Tapi terus dia bilang, aku nggak mau yang besar katanya, maunya yang kecil aja. Ya oke, aku turutin. Nah itu dia lagi cari-cari mana yang susu yang kecil. Itu juga dia maksa minta beliin sosis, tapi aku bilang nggak, karena tadi mintanya susu. Nah itu udah dapet, udah ketemu susu yang kecil. Oh, terus aku bilang ya udah langsung bayar aja, yuk kita bayar ke kasir. Terus dia bilang oke. Nah tadi pas aku mau bayar, mbak kasirnya nawarin aku ini susu yang besar, harganya lagi promo 5.000. Nah itu ya aku bilang ya udah deh boleh, kata aku. Ya udah akhirnya aku ganti. Terus aku bilang sama anakku yang gede aja ya. Terus dia bilang ya udah oke. Nah itulah anak aku lagi minta dibukain susunya. Nah tuh. Nah itu dia bilang mantap mama. Nah ini singkat cerita, aku udah sampai rumah, aku mau ngopi dulu. Oh ya bun, aku mau cerita kenapa aku ngontrak di kontrakan satu petak dengan 2 orang anak, 1 dewasa, 1 anak kecil, dan aku sama suami aku. Karena mungkin keadaan aku dan suami aku yang tidak bisa memungkinkan untuk ngontrak di kontrakan yang besar, di kontrakan yang mahal, karena yang kerja hanya cuma suami aku doang. Sementara aku lagi tidak bekerja karena masih ada anak kecil yang gak bisa aku titipin ke orang lain. Jadi apapun kegiatan kami di rumah satu petak ini, ya masak di dalam, tidur di dalam, hanya kamar mandinya aja di luar. Apapun semua kami kerjakan di dalam rumah satu petak ini. Sebenarnya sih saya kurang nyaman ya dengan kontrakan satu petak. Karena kalau misalnya masak, pasti kan bau bumbu, bau masakan. Nah kita harus tidur di dalam masakan, bau masakan tadi gitu. Ya tapi mau gimana, harus dijalanin. Karena kalau kami ngontrak di kontrakan yang lebih besar, mungkin bisa kebayar untuk 1 bulan, tapi seterusnya mungkin kita akan bingung karena kan kami masih punya anak yang harus ditanggung sekolahnya, terus yang masih kecil harus biaya pampers dan susu, belum lagi biaya bayar kontrakan dan lain-lain gitu. Jadi kita syukuri aja apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ngontrak di kontrakan satu petak, aku sebisa mungkin menata rumah ini sebersih mungkin, serapi mungkin, agar keluarga kami, keluarga saya bisa nyaman tinggal di rumah kontrakan satu petak ini. Ya begitu cerita kehidupan kami di rumah kontrakan satu petak ini. Oke bun, ini aku mau lanjut lagi. Ini aku mau refill gula karena di rumah aku gulanya udah habis, jadi aku mau masukin gula yang baru ke dalam toples. Nah itu. Nah ini aku lanjut lagi mau masak nasi, tapi ini aku mau nyuci beras dulu. Nah karena aku nggak punya wastafel, jadi aku nyuci berasnya di kamar mandi. Tapi alhamdulillahnya di kontrakan satu petak aku, kamar mandi sama buat
cuci piring atau cuci baju atau nyuci beras itu nggak dijadiin satu, jadi dia ada 2 sekat. Yang sebelah satunya itu untuk mandi, nah yang sebelah satunya itu untuk kita cuci-cuci gitu. Nah enaknya di situ, jadi nggak bercampur. Nah ini oke, udah mau aku masukin aja tadi beras yang udah dicuci. Jangan lupa dicolokin, terus dicetrekin biar mateng, nasi mateng, lauk mateng. Nah oke, lanjut lagi. Ini aku mau rebus telur. Tadi beli telur di tukang sayur. Ini aku mau rebus telur buat anak aku yang kecil sama yang gede, karena dia suka banget sama telur rebus. Jadi aku masakin dia telur rebus buat sarapan kalau pagi. Nah tadi telur rebusnya udah mateng, aku mau lanjut masak. Aku hari ini mau masak sayur sop pakai bakso, karena kayaknya di rumah lagi pada nggak enak, tenggorokan sakit, batuk pilek, jadi anak aku yang gede minta dimasakin sayur sop bakso sama goreng tempe. Nah aku masaknya nggak ribet-ribet, cuma pakai bumbu racik aja, udah cemplang-cemplung biar simple, biar cepet juga masaknya. Nah itu kalau masak sayur sop, kalau nggak pakai bakso, anak-anak aku itu nggak pada suka. Jadi minimal tuh harus ada bakso atau ceker atau kepala ayam atau tulang ayam gitu. Minimal tuh harus ada pendamping dari si sayur tersebut, karena kalau cuma sayur doang anak-anak aku pada nggak suka makan. Nah itu aku kasih gula sama garam, tambahin gula sama tambahin garam lagi, karena lihat airnya segitu banyak. Nah itu cukup untuk dimakan buat berempat sampai malam, alhamdulillah. Nah lanjut lagi, aku mau goreng tempe. Nah itu singkat cerita, tempenya mau langsung aku goreng. Penggorengannya masih pakai penggorengan jadul, penggorengan hitam, tapi aku seneng pakai penggorengan ini. Jadi cepet matangnya, apinya juga cepet panas. Alhamdulillah ini lauk aku udah matang semua. Tempe goreng, sayur sop, tinggal nunggu anak suami pulang terus langsung makan. Nah ini aku mau lanjut cuci piring dulu, karena cucian aku sudah menanti. Aku mau nyuci piring dulu biar semuanya rapi. Masak udah mateng, piring sudah dicuci bersih, jadi nanti tinggal istirahat aja gitu. Oh ya bun, jangan salfok sama cucian piring aku yang sedikit ini ya. Biasanya cucian piring aku lebih banyak dari ini, karena ini tadi aku sebelum masak tadi pagi udah cuci piring duluan. Jadi ini tinggal sisa-sisa aku makan. Nah, tadi juga yang sebelum habis masak itu piringnya udah aku cuci dulu. Yang bekas masak tadi cuma nggak ke video karena saking ribuhnya. Jadi ya udah deh, aku cuci piringnya ini setelah anak suami aku pulang makan siang gitu. Makanya cucian piringnya nggak begitu banyak, cuma sedikit doang. Biasanya aku cuci piring itu seabrek-abrek, banyak sekali gitu bu. Nah oke, ini cucian piring aku udah rapi semuanya. Terus aku mau lanjut, mau naruhin cucian piring yang udah aku cuci ke dalam rak piring. Nah biar rapi semuanya, biar nggak ada piring atau ember yang berserakan di lantai. Habis itu aku mau istirahat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.